Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat ke-29b. Demikian firman-Nya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu anak domba Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, moto hidup Yohanes di dalam pelayanannya, yaitu Yohanes Pembaptis, adalah memberitakan kedatangan sang anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Anak domba Allah itu adalah Yesus, saudara-saudara. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Yohanes Pembaptis bertindak lurus, jujur, berani, dan apa adanya. Ia tidak mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal dan terhormat. Sebaliknya, ia memusatkan seluruh hidupnya dan kesaksiannya hanya kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita melihat dalam sapaan ini, saat ia melihat Yesus datang kepadanya, secara spontan Yohanes Pembaptis dengan jujur berkata kepada murid-muridnya dan khalayak ramai, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes hendak mengatakan kepada para muridnya bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Dialah kurban dan sekaligus korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Istilah anak domba Allah untuk sang Mesias atau Yesus adalah istilah yang erat kaitannya dengan domba Paskah. Masing-masing istilah ini menjadi tanda kelepasan manusia dari maut. Mari kita bandingkan saudara-saudara dengan darah anak domba yang diusapkan pada ambang dan pada kedua tiang pintu, sehingga Israel terpelihara dari kebinasaan saat mereka diperbudak di Mesir. Yesus sebagai anak domba memang terkenal dengan sebutan domba Paskah yang menawarkan jalan keluar dari kematian atau kebinasaan dan membuka jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melalui korban anak domba ini, saudara-saudara, kasih Allah dinyatakan dan dimeteraikan. Hanya kasih Allah yang tampak dari kedatangan dan pengorbanan anak domba itu yang dapat menyucikan hati manusia berdosa. Di luar Yesus tidak ada harapan, saudara-saudara. Andai pun ada, sudah dapat dipastikan bahwa harapan itu adalah HP, yaitu harapan palsu. Karena di dalamnya tidak ada pengampunan dan keselamatan. Yang ada hanyalah hukuman dan kebinasaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini harus disambut sebagai datangnya kasih dan penyelamatan Allah. Kasih itu terwujud dalam diri Yesus selaku anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk pembebasan manusia dari kebinasaan. Sebagai anak domba, Yesus mengorbankan dirinya supaya kita selamat dan mendorong kita untuk juga mengorbankan diri bagi sesama kita. Ada panggilan saudara-saudara di sana. Saudara yang terkasih, Yesus telah mengambil fungsi domba yang dikurbankan tersebut. Dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa
Yesus telah mengorbankan hidupnya guna menghapus dosa-dosa dunia 2000 tahun yang silam. Seperti darah anak domba yang telah meluputkan nenek moyang bangsa Yahudi dari kematian, demikian pula saudara-saudara, darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib meluputkan dan membebaskan manusia dari kematian kekal dan memberi keselamatan. Artinya, upah manusia setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa hanyalah kematian yang selama-lamanya. Tetapi oleh darah anak domba, itu darah Yesus yang tercurah di bukit Golgota, ada jalan keselamatan, ada jalan kehidupan, saudara-saudara. Pengorbanan yang telah dilakukan Yesus itu telah memulihkan hubungan Allah dan manusia. Dan ini bukan hanya sebuah peristiwa masa lalu, tetapi peristiwa hidup sepanjang sejarah, kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara-saudara? Anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, adalah keselamatan kita, adalah kehidupan kita. Tetap imani Dia dan mari kita ikuti Dia, lakukan setiap perintahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami dan mengenal siapa itu anak domba Allah yang darahnya berkuasa memberi keselamatan dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Izinkan setiap para pendengar dimanapun berada beroleh keselamatan. Engkau meneraikan di dalam kehidupan mereka kebenaran firman ini. Olehnya Tuhan, hamba-Mu yakin para pendengar akan beroleh kekuatan ketika mereka lemah, akan beroleh kesehatan ketika mereka sakit, akan beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan kehidupan, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Itu juga istriku yang adalah juga hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Ketika ada yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Hanya kepada-Mu hamba memohon dan mengharap. Betul juga hamba berdoa untuk setiap saudara-saudariku Tuhan. Engkau kiranya tetap berkuasa di dalam kehidupan mereka, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terkhusus setiap yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan sebagaimana itu Mama Ella. Berkuasalah Engkau Tuhan, memberikan kuasa kesembuhan di dalam hidupnya. Hanya kepada-Mu hamba memohon. Dan hamba sangat yakin kuasa kesembuhan pasti terjadi. Itu juga Bapa, hamba berdoa untuk adikku Mary Sitanggang di dalam proses bersalinnya Tuhan. Engkau yang campur tangan sehingga anak yang dinanti-nantikan bisa terlahir dalam keadaan sehat. Itu juga orang tuanya di dalam keadaan sehat. Hanya kepada-Mu hamba memohon. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk istri dan anak-anak. Balut bungkus kami Tuhan dengan kasih dan kuasa, sehingga hidup kami hanya selalu mempunyai satu tujuan di dalam perjalanan kehidupan ini, di hari-hari yang Tuhan berikan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu yang hamba mempercayakan dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.